Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Markus, pasal yang pertama mulai ayat 40 sampai ayat 42. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Mari pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini saudara. Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita, akhirnya orang kusta ini mengalami mujizat, di mana tangan Yesus terulur kepada dia. Yesus menjamah dia dan melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Dan orang ini mengalami mujizat dan dia disembuhkan dan dia menjadi tahir. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan ini, sangat melegakan saudara. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kita merenungkan siapa orang kusta ini, orang kusta ini adalah orang yang dianggap najis pada waktu itu. Kalau ada seseorang yang kena kusta, maka orang tersebut harus disingkirkan, harus diasingkan. Diasingkan dari keluarga, diasingkan dari masyarakat. Mereka dianggap najis. Kemanapun mereka pergi, mereka harus berseru-seru najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang-orang langsung menyingkir, menjauh dari mereka. Orang kusta ini adalah orang yang dibuang, orang yang disingkirkan dan dianggap najis. Tetapi tangan Yesus terulur bagi dia, menjamah tubuh yang dianggap najis itu, dan kemudian melakukan mujizat bagi dia. Saudara, kalau orang kusta yang dianggap najis itu pun Yesus mengulurkan tangan dan menjamah serta menyembuhkannya,
Maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa tidak ada saya dan saudara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap kita layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau mengulurkan tangan dan menjamah kita. Mungkin saat ini ada saudara yang merasa hidup saudara begitu hina. Saudara merasa bahwa hidup saudara kotor. Saudara merasa saudara tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Dengar saudara, pada waktu itu orang yang paling dianggap hina dan najis dan kotor adalah orang kusta. Tetapi ternyata kepada dia pun Yesus mengulurkan tangan. Dan hari ini sekotor apapun hidup saudara, sehina apapun hidup saudara, dengar, Yesus mau mengulurkan tangan, menjamah dan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan saat ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang kusta tersebut, sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus mengulurkan tangan kepada dia. Di ayat 40 dikatakan saudara, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Kenapa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan dan Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta tersebut saudara? Karena dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Yesus mau memohon di hadapannya dan sambil berlutut di hadapannya. Sikapnya yang benar, yang berlutut menyembah, merendahkan diri di kaki Tuhan, itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, sehingga akhirnya dia ulurkan tangan dan menjamah orang kusta itu. Saudara, hari ini siapapun kita, sehina apapun saudara, siapapun, sebesar apapun masalah persoalan saudara, hari ini Yesus mau menjamah saudara. Hatinya akan tergerak oleh belas kasihan jika saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar. Karena ketika kita datang kepada dia dengan sikap yang benar, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun hidup saudara kotor, sekalipun hidup saudara najis, sekalipun hidup saudara hina, kalau hari ini saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar, dia tidak akan lihat masa lalu saudara, kehinaan dan kenajisan saudara, tapi dia lihat hati saudara yang mau datang kepada dia hari ini. Ketika saudara datang dengan sikap yang benar, dia akan ulurkan tangan, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia mau menjamah kehidupan saudara. Yesus mau menjamah hidupmu. Yesus mau menjamah hidupmu. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat engkau datang kepada dia dengan sikap yang benar. Itu sebabnya saudara, hari ini pastikan saudara datang kepada Yesus dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapannya, sujud di hadapannya, datang menyembah dia. Karena ketika kita datang rendahkan diri, sujud menyembah dia, maka saat ini hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Sehina apapun hidup saudara, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan, dan dia akan ulurkan tangan menjamah masalah saudara, menjamah persoalan saudara, menjamah penyakit saudara, sehingga mujizat akan terjadi. Saya percaya saat ini saudara akan mengalami mujizat yang dahsyat, oleh karena tangan Tuhan terulur kepada saudara mengerjakan mujizat ketika saudara datang kepada dia dengan sikap yang benar. Dan kemudian selanjutnya saudara, di ayat 40 itu juga dikatakan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau. Dengar saudara, dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar ketika dia berkata, kalau engkau mau. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia memang membutuhkan mujizat, dia membutuhkan kesembuhan, tetapi dia juga sadar bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Apa yang Tuhan mau, itulah yang terbaik. Itu sebabnya saat dia datang memohon kepada Yesus, dia menegaskan bahwa kalau engkau mau. Artinya dia datang dengan permohonan yang benar, yaitu permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan menurut kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara,
apa yang dikehendaki oleh Tuhan itulah yang terbaik, karena Tuhan kita tahu hari esok. Kita tidak tahu sama sekali apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi di hari esok. Itu sebabnya belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik. Tetapi Tuhan kita, dia tahu hari esok, dia tahu bahkan sampai kepada kekekalan, dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya dia sudah rancangkan rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kita, karena dia tahu hari esok. Saudara, bagaimana sehingga orang kusta tersebut mengalami jamahan Tuhan? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat dia, dan tangan Yesus terulur menjamah dia, saudara, karena dia datang kepada Yesus dengan permohonan yang benar. Dia memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hari ini pastikan permohonan saudara, kerinduan saudara, itu adalah permohonan dan kerinduan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau apa yang saudara mohonkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara perjuangkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sekalipun itu tercapai, itu bisa menimbulkan masalah besar. Itu sebabnya pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Panjatkan permohonan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, di mana di kalimat terakhir dikatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalimatnya yang terakhir menegaskan tentang iman, saudara. Jadi yang terakhir, dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar. Ketika dia berkata engkau dapat, dia tidak berkata engkau mungkin dapat, engkau mudah-mudahan dapat, tapi dia berkata engkau dapat. Artinya dia begitu percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus dapat mentahirkan dia, Yesus berkuasa menyembuhkan dia. Sekalipun penyakit yang dia derita adalah penyakit yang tidak ada obatnya sama sekali, hanya mujizat yang bisa menyembuhkan. Tetapi sekalipun tidak ada obatnya, dia percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan dapat, Tuhan sanggup melakukan mujizat bagi dia. Dan ketika dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, dengan permohonan yang benar, dan yang ketiga ini dengan iman yang benar, maka ayat 41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya, maksudnya hati Yesus, oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Sungguh dahsyat mujizat yang dia alami, saudara, ketika dia datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, permohonan yang benar, dan iman yang benar. Saat ini, saudara, saya rindu kita merenung ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah hari ini ayat 41 dan 42 ini digenapi dalam hidup saudara. Ketika Yesus melihat saudara, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, dia ulurkan tangan bagi saudara, dan kemudian dia menjamah saudara, masalah saudara, persoalan saudara, penyakit saudara, apapun itu, dia ulurkan tangan dan menjamah saudara, sehingga mujizat pun terjadi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami belas kasihan Tuhan? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada kita, saudara, dan dia ulurkan tangannya menjamah kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, sujud di kakinya, rendahkan diri di kakinya, naikkan penyembahan di kakinya. Itulah sikap yang benar. Datang kepada Tuhan dengan permohonan yang benar, yaitu permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pastikan apa yang saudara doakan, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perjuangkan, itu merupakan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, saudara akan kecewa. Pastikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang benar. Orang kusta itu sedang mengidap penyakit yang tidak ada obatnya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Saat ini, sekalipun masalah saudara sepertinya tidak ada jalan keluarnya, penyakit saudara sepertinya tidak mungkin sembuh, atau apapun yang masalah saudara, menjadi masalah saudara yang sepertinya tidak ada jalan keluar,
Dengar saudara, Yesus masih punya jalan keluar. Itu sebabnya datang kepada Dia dengan iman yang benar. Yakinlah, percayalah bahwa Dia sanggup campur tangan. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya saat ini Tuhan sedang memandang saudara, dan hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat saudara datang kepada Dia dengan sikap benar, dengan permohonan yang benar, dan dengan iman yang benar. Dan alami Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara, meneguhkan saudara di pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan saudara, dan terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit,
Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara,
Kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.